nama saya Mela Puspasari dari Analis Pertanahan, penempatan di Subdirektorat Penertiban Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Direktorat Penertiban Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan dasar CPNS kelompok 1 golongan 3 angkatan 6 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Tugas 1, Agenda 3. Membuat learning journal terkait substansi materi, manajemen aparatur sipil negara, pelayanan publik, dan Whole of Government oleh Mela Puspasari dari Analis Pertanahan, penempatan Subdirektorat Penertiban Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Direktorat Penertiban Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah. Substansi materi pertama terkait manajemen aparatur sipil negara. Kedudukan aparatur sipil negara. Pegawai aparatur sipil negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran aparatur sipil negara. Perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas aparatur sipil negara, yaitu untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Pegawai negeri sipil berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Selanjutnya, berhak untuk memperoleh perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk pejabat pemerintah dalam perjanjian kerja atau disebut sebagai PPPK berhak untuk memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban pegawai aparatur sipil negara, yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat menemukan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik aparatur sipil negara. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara. Fungsi kode etik aparatur sipil negara. Yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Konsep sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara yaitu bagi organisasi untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, dan kemudian bagi aparatur sipil negara yaitu untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Konsep sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
prinsip sistem merit. Yang pertama yaitu keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, yang ketiga berbasis kinerja. Selanjutnya, pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan aparatur sipil negara. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan yang terakhir pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Sistem merit menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Bahkan undang-undang ini juga menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan dan RB. Mekanisme pengelolaan aparatur sipil negara. Yang pertama, terdiri dari manajemen pegawai negeri sipil. Penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan aparatur sipil negara, dengan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil, serta pembinaan manajemen pegawai negeri sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang kedua, manajemen PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya yang ketiga, manajemen pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi atau JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah. JPT dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama. Kemudian yang terakhir, manajemen organisasi dan sistem informasi, yang bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi aparatur sipil negara, serta mewujudkan jiwa aparatur sipil negara sebagai pemersatu bangsa dan mengatur rangkaian informasi dan data mengenai aparatur sipil negara secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Substansi materi kedua yaitu pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang pertama, mengatur hak, kewajiban, dan larangan, yang terdiri dari hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan. Yang kedua, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan. Kemudian, inti muatan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik selanjutnya yaitu partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Kemudian, masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. Inti muatan selanjutnya yaitu kewajiban pokok penyelenggara atau pemerintah. Di sini terdiri dari menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan, dan yang terakhir terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana. Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang pelayanan publik. Di antaranya yang pertama, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara nasional. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Selanjutnya yang terakhir, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Mystery Shopping. Hakikat pelayanan publik berdasarkan pendapat dari Chosford tahun 1993, 10 Romawi menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan bahwa pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Kategori barang dan jasa. Yang pertama, barang atau jasa privat. Yang kedua, barang atau jasa tol. Yang ketiga, barang atau jasa umum. Dan yang keempat, barang atau jasa kolektif. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang disampaikan berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, di antaranya yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan yang terakhir kenyamanan. Jenis-jenis pelayanan publik. Pengelompokan jenis pelayanan publik pada dasarnya dilakukan dengan melihat jenis jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Pengertian jasa sendiri disampaikan oleh Kotler tahun 1994, yaitu setiap tindakan ataupun perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik atau intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa dapat berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Karakteristik aparatur profesional. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program. Yang ketiga, komitmen terhadap pelayanan publik. Yang keempat, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional. Yang kelima, memiliki daya tanggap dan akuntabilitas. Yang keenam, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir, memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Pengertian etiket dan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan atau custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Selanjutnya, etiket berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Berikut perbandingan dari
Etiket dan Etika yang disampaikan oleh Bertens tahun 2007, di mana untuk etiket sendiri menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sedangkan untuk etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Untuk etiket hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sedangkan untuk etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Untuk etiket sendiri bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan di etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Selanjutnya, di etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan di etika menyangkut manusia dari segi dalam. Harapan kepada seluruh kementerian atau lembaga. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang meliputi peningkatan kapasitas. Yang kedua, penegakan disiplin. Yang ketiga, peningkatan perilaku melayani. Yang keempat, penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Selanjutnya, memperbaiki sistem dan aturan, yang meliputi penyempurnaan terhadap standar pelayanan, sistem manajemen kinerja, dan yang kedua, debirokratisasi. Yang ketiga, penegakan hukum dan aturan, dan yang keempat, deregulasi. Selanjutnya, penyediaan sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus dengan simbol berikut ini. Substansi materi yang ketiga yaitu Whole of Government. Konsep Whole of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, untuk menuju konsep terbentuknya dari Whole of Government, maka dibutuhkan fungsi dari aparatur sipil negara yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Sehingga dengan adanya pelaksanaan dari 3 fungsi dari aparatur sipil negara ini, maka akan terbentuk Whole of Government. Berikut beberapa alasan perlunya adanya Whole of Government. Di antaranya yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance atau untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang bagus. Yang kedua, adanya ego sentral atau siloisasi. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, adanya keberagaman. Bagaimana cara melaksanakan Whole of Government? Yang pertama, tergantung dari respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, adanya koordinasi atau kerjasama. Dan yang keenam, adanya sinergitas. E-government dapat mendukung penerapan Whole of Government melalui ketersediaan CIO atau Chief Information Officer. Yang kedua, interoperabilitas sektor publik atau kapasitas pertukaran informasi antar sektor. Yang ketiga, integrasi pelayanan online, persentase portal nasional yang terhubung website kementerian atau lembaga. Berikut Whole of Government yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, berdasarkan pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pelayanan sesuai sasaran kinerja pegawai, Best Practice Whole of Government. Prasyarat Best Practice. Yang pertama, adanya budaya dan filosofi baru. Yang kedua, cara kerja baru dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, dan atau pelayanan publik.
Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Dan yang terakhir, cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan. Apakah bad practice bisa menjadi best practice? Jawabannya adalah dengan menerapkan 4 hal berikut ini. Yang pertama, berpikir divergen, bukan hanya konvergen. Yang kedua, berpikir out of the box. Yang ketiga, capailah kemanfaatan yang lebih besar. Dan yang keempat, capailah tujuan yang lebih baik. Tantangan praktek Wall of Government. Di antaranya, yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam Wall of Government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan Wall of Government misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Selanjutnya, yang terakhir, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan Whole of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih telah mengikuti pemaparan salah satu materi dari Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Semoga bermanfaat.